Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat. Kali ini saya akan berbagi materi tentang cara cermat agar cepat memahami pelajaran. Nah, mungkin minggu-minggu ini kalian sudah memasuki pekan ulangan. Frekuensi belajarmu pasti lebih meningkat dibanding biasanya. Nah, di masa-masa ini rentan sekali timbul kejenuhan saat belajar. Wajar kok, apalagi kalau kamu merasa sulit memahami pelajaran karena cara belajarmu salah atau terlalu diforsir. Tapi jangan sampai dibiarkan ya. Kalau kamu berlama-lama jenuh, maka belajar akan terasa percuma karena ilmu tidak dapat diserap dengan baik. Bagi kamu yang masih mendapatkan kesulitan ketika belajar, beberapa triks di bawah ini mungkin bisa dicoba, selain membantu untuk meningkatkan kualitas belajar. Yang pertama, catatan kecil, kemudian garis bawah, mind mapping, kuis, case study, brainstorming, aplikasi belajar online, tipe belajar, dan kelola. Trik yang pertama yaitu membuat catatan kecil. Ada salah satu kesalahan saat belajar. Biasanya kita cenderung menghafal setiap detil materi yang disampaikan. Daripada kamu fokus menghafal, lebih baik fokus ke poin-poin penting saja. Bagaimana strateginya agar kamu tertarik membaca? Ketika guru sedang menyampaikan materi, catat hal-hal penting di sticky note. Misalnya rumus Pitagoras, rumus tensis, dan buat kata kunci yang mudah diingat. Dengan menulis, kamu sambil mengingat kembali pelajaran. Kemudian tempel di tempat-tempat yang sering kamu lihat, dinding kamar, cermin, atau buku. Triks yang kedua yaitu garis bawah. Menggaris bawahi hal-hal penting saat membaca atau mempelajari sebuah buku tentu tidak akan menyulitkanmu, bukan? Kalau ribet pakai penggaris, highlighter, atau pulpen berwarna bisa membuat bukumu lebih berwarna, apalagi penuh warna, maka semangatmu juga akan lebih meningkat. Cara ini akan memudahkanmu ketika mencari materi yang dibutuhkan karena menghemat waktu. Trik yang ketiga adalah membuat mind mapping. Ada lagi cara menghemat jam belajarmu dan membuat lebih siap menghadapi ujian. Coba cara mind mapping deh. Mind mapping merupakan proses pemetaan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu. Tulisan yang dihasilkan adalah gambaran langsung dari cara kerja koneksi dalam otak. Cara ini juga dapat mengembangkan cara berpikir kreatif. Menurut Tony Buzan, sang pencetus mind mapping, proses ini dapat membantu kita untuk banyak hal. Beberapa di antaranya yaitu merencanakan, berkomunikasi, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, serta mengingat dengan baik. Belajar jadi lebih cepat dan efisien, serta melatih gambar keseluruhan. Trik yang keempat adalah kuis. Ayo, siapa yang takut kalau guru memberi kuis dadakan? Tapi cara ini ampuh untuk meninjau studi di minggu dan hari sebelum ujian loh. Dengan adanya kuis, kamu jadi tahu materi apa yang sudah kamu kuasai dan masih harus dipelajari lebih dalam. Triks yang selanjutnya adalah case study. Ada beberapa materi yang agak sulit dipahami hanya dengan mengikuti pedoman teori. Oleh sebab itu, studi kasus bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan cara ini, kamu akan dihadapkan dengan sebuah kasus sehingga mampu memvisualisasikan teori dan jadi lebih mudah paham. Oke, yang selanjutnya adalah brainstorming. Nah, kalau kamu bosan belajar sendiri, tidak ada salahnya coba belajar dengan teman-teman. Brainstorming bisa jadi salah satu cara untuk bertukar serta memperluas ide yang kamu dan teman-temanmu miliki. Saat proses ini berlangsung, tidak ada salah dan benar, semua sama. Selain lebih seru, kamu akan mendapat banyak ide baru yang memperkaya pengetahuanmu. Triks yang ketujuh, memanfaatkan aplikasi belajar online. Generasi zaman sekarang sulit lepas dari gadget. Tidak masalah, asal tahu takarannya ya. Jangan sampai kamu terlalu larut bermain gadget karena media sosial atau games. Alangkah lebih baik kalau kamu manfaatkan untuk hal-hal edukatif. Pernah nggak kamu membayangkan ada aplikasi yang bisa membuatmu menyelesaikan soal sulit? Tentu hidup akan lebih mudah ya. Nah, sekarang ini bukan sebatas angan-angan, tapi kenyataan. Sudah banyak aplikasi belajar online yang dapat membuat belajarmu lebih asik loh.
Trik yang selanjutnya adalah mencari tahu tipe belajarmu. Memahami tipe belajar ini tidak boleh dihiraukan. Kalau kamu sudah paham tipe belajarmu, maka kedepannya akan lebih mudah dan mengerti pelajaran dengan caramu sendiri. Misalnya dengan menonton video belajar, mendengar rekaman suara, diiringi lagu, dan sebagainya. Nah, trik yang terakhir adalah kelola. Salah satu cara belajar yang paling efektif sebenarnya adalah yang paling sering diabaikan, yaitu mengelola belajar. Buatlah jadwal belajar agar lebih terstruktur, tapi jangan hanya jadi pajangan ya. Ini adalah salah satu hal yang baik untuk memotivasi kamu. Nah, itu tadi ke-9 trik cermat Nanjitu agar kamu mudah memahami pelajaran dan tidak cepat bosan. Selamat mencoba ya, semoga ujianmu berhasil. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.